Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Basma membalikkan badan dan melihat wajah Kay lekat. Gadis itu tetap bisa tersenyum dengan ceria menanggapi cerita model cantik itu. Silakan, beberapa tamu datang. Basma mempersilakannya mengambil mangkok kecil berisi somai. Saat seorang laki-laki dan wanita tepat berada di hadapannya. Mbak, kamu gak mau melayani tuan ini? Apa sih, Bas? Langsung Kay bangun dari duduk. Dia membeku, tidak bisa bergerak mendekat. Norak, Basma yang berjalan ke arah Kay menarik tangan gadis itu agar tersadar. Halo, sapa pria itu ramah. Saya penggemar Anda, kata Kay pelan. Apa boleh berjabat tangan? Laki-laki ini adalah bintang sinetron. Dulu Kay dan ibu sering sekali menonton dramanya di TV saat ibu masih bersamanya. Norak amat sih mbak, berbisik di telinga Kay. Biarin, kapan lagi bisa bertemu dengan Kak Arya? Berbisik juga. Haha, tentu saja. Dia mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Dengan gugup, Kay juga mengulurkan tangannya. Pria itu menggenggam erat tangan Kay, dan gadis itu langsung merah mukanya. Apa keberatan kalau minta foto? Maaf ya mbak, saya dan ibu saya penggemar suami mbak. Kay bicara sopan pada istri artis idolanya. Wanita cantik itu mengangguk. Tentu saja boleh, wanita itu menjawab ramah. Kay girang bukan main. Dia menyerahkan ponselnya kepada Basma, lalu menyelip di antara gerai. Beberapa orang memperhatikan tingkahnya, tapi dia benar-benar tidak peduli. Sekarang dia sudah ada di samping idolanya. Baiklah, siap. 1, 2, 3. Kay berada tepat di samping Aryamanda. Lelaki itu melingkarkan tangannya di pundak Kay. Gadis itu senang sekali. Terima kasih ya kak, maaf sudah merepotkan. Silakan dinikmati somainya. Tidak apa-apa. Saya senang ternyata masih punya penggemar gadis muda sepertimu. Belajar dengan rajin ya, dan bantu orang tuamu dengan baik. Puk-puk. Arya menyentuh kepala Kay beberapa kali. Wajah Kay memerah. Aku pergi dulu ya, somainya enak. Terima kasih kak, terima kasih mbak. Kay membungkukkan badannya beberapa kali, melambaikan tangannya dengan riang, sampai idolanya menghilang di kerumunan orang-orang yang sedang berpesta. Mana fotonya Bas? Sini, coba lihat. Mau aku jadiin foto profil. Puk-puk, belajar yang rajin dan bantu orang tua dengan baik ya nak. Basma menirukan adegan tadi, sementara Amanda kikikan melihatnya. Biarin, yang penting bisa foto bareng Kak Arya. Mau dianggap aku anak SMP juga gak apa-apa. Kay duduk lagi di samping Amanda sambil melihat-lihat fotonya bersama Arya. Wajahnya masih bersemu-semu merah. Amanda pun ikut tertawa. Sementara mereka sedang asik mengobrol, pesta semakin larut, acara semakin meriah, namun pesta tetaplah pesta. Keramaian ini harus berakhir juga. Ditutup dengan seremonial oleh Bian selaku CEO. Dia membungkukkan badan beberapa kali sebagai ucapan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama semua pihak sehingga acara ini bisa berlangsung dengan sukses. Tepuk tangan membahana dan pesta pun berakhir. Satu persatu tamu mulai meninggalkan gemerlap ruangan. Para petugas acara sibuk mengatur arus keluar para tamu agar semuanya tetap kondusif, semua berjalan dengan sempurna. Para petugas yang merupakan pegawai Adiguna Group bekerja secara cekatan. Mereka sudah terlatih untuk bekerja dengan baik, sehingga sebanyak apapun orang bisa ditangani dengan baik. Setelah semua tamu sudah pulang, riuh para petugas menyerbu gerai makanan. Para pemilik gerai juga saling mencicipi gerai yang lain. Kali ini riuh saling berebut. Suasana kondusif dan antri itu tidak ada lagi. Namun tidak ada yang memprotes.
Para tamu VVIP sudah tidak ada dan mereka bersikap selayaknya mereka biasanya. Orang-orang dengan selera dan sikap yang sama. Ramai mereka mencicipi semua makanan yang ada. Para petugas dan pegawai Adiguna Group berbaur dengan para pemilik gerai makanan. Mereka membungkus makanan yang masih tersisa, mencicipi semuanya, mengobrol yang sebenarnya secara pribadi mereka bahkan tidak saling mengenal. Namun malam ini sepertinya semua penghalang itu hancur dan melahirkan keakraban. Tes. Kerumunan pencari makan tenang, mencari asal suara. Halo, apa kalian sudah selesai dengan pestanya? Ayo bereskan tempat ini lalu pulang dan tidur. Ayo tidur. Mendengar kata itu saja sudah membuat semuanya senang. Buru-buru mereka memasukkan apa yang masih ada ke dalam kantong plastik, membagikan ke gerai makanan yang lain, saling bertukar bungkusan. Basma juga begitu. Kay membagikan bungkusan somai ke gerai yang lainnya dan kepada beberapa petugas. Setelah itu mereka sibuk membereskan semua perlengkapan, memasukkan mangkok-mangkok kotor dan sendok ke dalam box, menyusunnya kembali satu persatu agar muat seperti sebelumnya. Basma membongkar kompornya, membuka air kukusan yang menguap-uap panasnya. Setelah memasukkan kompor dan menggulung selang gas ke dalam box, dia membantu Kay menyusun mangkok kecil. Kamu tidak apa-apa, Mbak? Walaupun aku sendiri merasa marah, tapi aku yakin Kak Bian punya alasan melakukan ini. Kamu tanyakan saja padanya nanti. Benar, dia pasti punya alasan, dan akulah yang menentukan apakah aku akan menerima alasannya atau tidak. Benar kan kamu suka padanya? Kay sadar ia sudah terjebak oleh pertanyaan Basma. Tidak. Sudah beres semua. Dua orang yang tadi berangkat mengantarkan mereka mendekat. Maaf Mbak, sudah selesai beres-beresnya. Kami bisa antar pulang sekarang. Bapak kan belum selesai, kami bisa tunggu kok. Tidak apa-apa Mbak, ini perintah Pak Anjas. Mereka mulai mengangkut box-box menuju mobil. Mbak tunggu di mobil aja. Basma melarang Kay yang sudah memegang box kecil untuk dia angkat. Akhirnya dia hanya membawa tasnya saja, sambil melihat orang-orang yang tengah sibuk membereskan ruangan dan gerai masing-masing. Ia mengedarkan matanya, memperhatikan satu persatu wajah mereka, berharap menemukan Bian di antara mereka. Bodohnya aku, tentu saja dia sudah pulang. Untuk apa dia masih ada di sini? Ia melangkah tanpa tenaga menuju mobil, langsung masuk dan duduk. Diam, tak memikirkan apapun. Hanya sekelebat peristiwa malam itu melintas saat Bian mendorongnya di gudang dan menanyakan apa yang ia inginkan darinya. Apa aku akan minta uang padamu kalau tahu kau CEO Grand Mall? Apa itu yang ada di pikiranmu? Kenapa Mbak? Pak sopir masuk. Basma juga menyusul. Kita berangkat. Iya Pak, Basma yang menjawab. Diam, tidak ada yang bicara. Mobil memecah jalanan. Sisa keramaian pesta sudah habis. Tempat ini sudah cukup lenggang. Ratusan mobil yang tadi berjubel, puluhan petugas keamanan yang tadi bersiaga sudah tidak tampak. Hanya tersisa mobil-mobil box milik gerai makanan. Mereka melewati jalan menuju rumah CEO. Kay menoleh. Jadi di sini rumahmu. Dia hanya bicara dalam hati. Saat sudah sampai ke rumah, Kay turun. Dia mengucapkan terima kasih kepada Pak sopir dan orang yang membantunya, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Kenapa? Apa dia sakit? Bapak supir bertanya karena melihat perubahan sikap Kay. Tidak Pak, Mbak Kay cuma lelah. Mereka lalu menurunkan semua box dan memasukkannya ke dalam rumah, menyusunnya di ruang tamu. Terima kasih banyak Pak, ini silakan diambil. Tidak usah Mas, ini sudah kewajiban saya. Dia menolak amplop yang disodorkan Basma.
Ini cuma ala kadarnya dari Mbak Ke sebagai ucapan terima kasih. Nggak usah bilang sama Kak Anjas. Nggak usah, Mas. Ini sudah kewajiban saya. Saya permisi. Baiklah, Pak. Terima kasih banyak. Basma menyerah, memaksa Bapak supir menerima amplopnya. Iya, sama-sama. Jangan terima uang sepeser pun dari mereka kalau tidak mau kehilangan pekerjaanmu. Pak sopir ingat betul apa yang dikatakan Anjas. Mereka teman-temanku, bersikaplah seperti bersikap padaku. Sudah membuatnya tidak berani macam-macam. Perintah langsung dari Anjas sudah membuatnya mengerti bahwa wanita yang barusan ia bantu adalah orang yang spesial, walaupun baru pertama kalinya ia melihatnya di acara Adiguna Group.